Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan materi kita tentang persamaan trigonometri. Nah, untuk hari ini akan dibahas beberapa soal. Kalau kemarin kan kita bahas soalnya yang batasannya ini berupa sudut ya. Nah, kali ini kita akan bahas yang batasannya ini berupa radian. Seperti itu ya. Nah, nanti insya Allah setelah ini nanti ada latihan yang dapat anak-anak kerjakan. Bisa dilihat di Google Classroom-nya masing-masing ya. Oke, langsung aja. Ini soal yang pertama. Himpunan penyelesaian persamaan 1 min akar 3 tan X plus V per 12 sama dengan 0 untuk batasan 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2V adalah. Nah, kalau bentuk umumnya dulu. Untuk tan itu kan bentuk umumnya gini ya. Kalau kita punya tan X sama dengan tan alfa gitu ya. Berarti X-nya itu sama dengan apa kemarin? A gitu ya. Plus K dikali 180 derajat. Ini kan ya, rumus tan kemarin. Nah, berarti ini kan bentuknya bukan tan X sama dengan tan gitu kan, tapi ini 1 min akar 3 tan ini sama dengan 0 gitu. Gimana caranya? Berarti ini kita bikin dulu nih, ini kita bentuk umum dulu. Kita ubah ke bentuk umum dulu gitu ya. Berarti 1 min akar 3 tan X plus V per 12 sama dengan 0, kita ubah jadi bentuk tan X sama dengan tan A gitu. Jadi kanan kiri harus tan gitu kan. Nah, berarti ini yang pindah ruas yang mana dulu nih? Terserah ya, pindah ruas yang mana, mau yang satunya atau yang ininya. Kalau saya yang ini aja, yang satunya ya. Berarti di sini punya min akar 3 tan X plus V per 12 sama dengan ini pindah kan satunya, pindah ruas ke kanan berarti negatif 1. Karena sama-sama negatif, nanti jadi positif gitu kan. Nah, terus kita punya tan X plus V per 12, min akar 3-nya saya pindah, karena ini perkalian, berarti ketika pindah ruas dia jadi pembagian ya. Jadi min 1 per akar 3, min 1 per min akar 3 ya, berarti atau sama dengan 1 per akar 3 gitu ya. Berarti kita punya tan X plus V per 2 itu sama dengan 1 per akar 3. Ke sini ya. Nah, tan X plus V per 2 sama dengan, nah, ini ya, 1 per akar 3 itu tan berapa? Oh, 1 per akar 3 itu adalah tan 30 derajat, ya. Tan 30 derajat atau 30 derajat itu berapa radian sih, Bu? Berarti kan kita ubah ke radian dulu kan ya. 30 derajat ke ubah ke radian berarti tinggal 30 derajat per 180 dikali dengan V gitu ya. Jadi, cara ngerubahnya adalah per 180 dikali V gitu kan. Karena ini kan V itu nilai 180 bagi 180 kan sama aja 1. Nah, tinggal dicoret nolnya. Nah, coret 3 per 18, berarti kan 1 per 6 ya, 1 per 6 V atau V per 6. V per 6, berarti di sini tan X plus V per 2 itu sama aja tan V per 6. Seperti itu maksudnya ya. Nah, dari sini kan tinggal masukin, kan udah tan X sama dengan tan A. Oh ya, ini karena pakai radian nanti 180 diubah jadi V ya. Saya hapus aja deh. Karena kan kita pakainya radian di situ. Bukan derajat. Nah, berarti di sini kita punya X-nya masukin yang ini kan, yang di dalam kurung ya. Berarti X plus V per 2 itu sama dengan ini. Ya, A-nya ini. Berarti V per 6 ditambah K dikali V. Dikali V gitu ya. Nah, terus gimana Bu dari sini? Dari sini berarti tinggal X sama dengan V per 6. V per 2-nya pindah jadi dikurangi V per 2. Ya, ditambah K dikali V gitu ya. Nah, ntar ya, ini saya hapus dulu. Ini juga saya pindahin aja ke atas ya. Yang ini berarti saya punya X-nya sama dengan V per 2-nya pindah ke kanan. Berarti jadinya V per 6 dikurang ya. Ini kan ditambah nih. Pindah ke luas jadi dikurang. Atau jadi negatif gitu ya. V per 2 ditambah K dikali V. Berarti sama dengan V per 6 dikurangi V per 2. Samakan dulu penyebutnya. Samakan 6 aja ya.
6 bagi 6, 1 dikali V berarti V. 6 bagi 2, 3. 3 dikali V, 3V. Dikurangi 3V gitu ya. Ditambah K dikali V. Berarti X-nya V dikurangi 3V berarti kan min 2 ya. Min 2V per 6 plus K dikali V. Atau dengan dalam kata lain, X-nya itu adalah, ini kan sama-sama dibagi 2 jadinya min V per 3 ditambah K dikali V gitu ya. Dari sini gimana Bu? Dari sini kita tinggal masukin K-nya. Berarti yang pertama untuk K-nya sama dengan 0. Untuk K sama dengan 0. Ya, X-nya itu sama dengan masukin K-nya 0. Berarti X-nya adalah min V per 3. Seperti biasa gitu ya. Ini 0. 0 dikali V kan 0. Tambah min V per 3 ya min V per 3 gitu kan. Untuk K-nya sama dengan 1. Berarti X-nya sama dengan min V per 3. Ditambah K dikali V. K dikali V gitu kan. Nah, K-nya kan tadi 1, berarti 1 dikali V itu sama dengan V. Di sini berarti min V per 3 ditambah 3V per 3 gitu kan. 3V per 3 kan sama dengan V. Jadi, kenapa dibuat 3V per 3? Ya itu, supaya penyebutnya sama. Berarti atas bawah harus dikali penyebut nih. 3. 3 sama 3 gitu ya. Biar atasnya bisa langsung dikurang. Min V tambah 3, berarti min 1 tambah 3 itu sama dengan 2V per 3 gitu ya. Nah, terus sekarang K sama dengan 2. K sama dengan 2 saya pindah ke sini ya. Ini saya hapus ya. Nanti bisa dijeda dulu untuk kalau misalkan mau dicatat gitu ya. Ini saya hapus bagian sini. Ini lanjutannya ke sini ya. Nah, sekarang untuk K sama dengan 2. K sama dengan 2 berarti X-nya masukin. X-nya apa? Ini kan ya rumusnya nih. Rumus X-nya tuh ini. Nah, itu ya rumus X-nya. Berarti X-nya sama dengan min V per 3 ditambah. Masukin 2. 2 kali V ya. 2V gitu kan. 2V berarti X-nya sama dengan min V per 3. Min V per 3 ditambah. Ini masing-masing kita bikin per 3 kan bawahnya. Berarti bawahnya 3. Atasnya dikali 3. 2 kali 3. 6. V ini juga sama tadi. Atasnya dikali 3 ya. V kali 3. 3V. Berarti sama dengan X-nya sama dengan 5V per 3. Masih lanjut nggak Bu sampai K sama dengan 3? Masih lanjut nggak ya? Nggak usah ya. Nggak usah lanjut lagi. Karena nanti ketika ditambahkan dia 3V. Pasti nanti akan lebih dari 2V. Gitu ya. Jadi cukup sampai di sini. Karena di sini kan udah 2V nih. 2V dikurangi pasti kan kurang dari 2V. Masih masuk loh K sama dengan 2. Tapi ketika K sama dengan 3, di sininya 3. 3V itu udah lebih dari 2V pasti kan ketika dikurangin. Oke, jadi cukup sampai di sini aja. Atau kalau misalkan nggak percaya, silahkan dicoba untuk K sama dengan 3. Untuk K sama dengan 3 berarti X-nya gini kan. Di sini jadi 3V. 3V ditambah min V per 3. Berarti kan 9 per 3V gitu ya. 9 kurang 1 jadi 8 per 3V. 8 per 3V. 8 per 3V itu kan udah lebih. 8 bagi 3 kan 2 ya. Sisanya 2. Atau 2 per 3V. Udah lebih kan, padahal kita cuma sampai 2V doang, berarti ini nggak masuk gitu ya. Jadi himpunan penyelesaiannya yang mana? Himpunan penyelesaiannya adalah, sebentar. Nah, himpunan penyelesaiannya yang mana? Yang ini jelas nggak masuk gitu ya. Bukan yang ini. Terus yang mana Bu? Yang ini nih. Yang ini 5V per 3, kemudian 2V per 3 sama min V per 3 masuk nggak? Nggak masuk ya, karena di sini dari 0 sampai 2V. Karena di sini negatif, nggak masuk, karena kan dia dari 0. Negatif kan kurang dari 0. Berarti K sama dengan 1, yang ini min V per 3 sama 5V per 3. Yang itu ya. Nah, jadi di sini kita bisa tulis himpunan penyelesaiannya. Di mana ya? Di sini aja deh. Di sini ya, sini deh. Atas. Yang ini saya hapus, tadi udah kan cara buat derajat. Berarti di sini himpunan penyelesaiannya adalah kita masukkan yang satu dulu. Yang paling kecil dulu ya ini ya, 2V per 3. 2V per 3 dan 5V per 3. Kayak gitu ya ini jawabannya. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya.
Contoh soal yang kedua ya. Kita disuruh menentukan himpunan penyelesaian. Ini contoh soal yang kedua, kita disuruh menentukan himpunan penyelesaian persamaan cos 2x min sin x sama dengan 0. Untuk 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 2v adalah, ini dalam radian ya. Radian. Nah, gimana nih kok trigonometrinya beda? Nah, berarti kita buat seperti ini dulu. Cos 2x min sin x itu sama dengan 0 gitu ya. Nah, saya pindahkan aja sinnya. Biar kanannya itu ada trigonometrinya gitu kan. Cos 2x sama dengan, ini pindah nih, negatif jadi positif kan. Sin x. Lalu kalian ingat-ingat. Sini ya saya tulis. Ingat relasi sudut. Relasi sudut trigonometri kelas 10 ya. Kalau saya punya cos V per 2 atau cos 90 dikurangi X, ini kan pakainya 90, berarti yang tadinya cos, dia berubah jadi sin. Sin apa? Sin yang di sini nih. Oh, X, berarti sin X. Terus lihat, dia kuadran berapa? Kuadran 1. Kuadran 1 semuanya bernilai positif, berarti benar sin X ya, nggak perlu dikasih negatif di sini. Nah, sekarang kalau saya punya sin V per 2 min X, yang tadinya sin, dia berubah jadi cos X. Ya kan, karena dia positif kuadran 1 itu, berarti dia tetap cos X gitu, nggak ada negatifnya. Nah, sekarang kasusnya adalah saya punyanya cos 2X gitu, bukan cos X. Saya punyanya di kanan itu cos 2X. Berarti di sininya gimana? Ya, di sini tinggal ngikutin sin V per 2, lihat, yang tadinya X, dia X. Berarti kalau di sini 2X, di sini juga V per 2 min 2X gitu ya. Kenapa sih, Bu harus diubah jadi seperti ini gitu? Ya biar bisa diselesaikan. Karena kan kita punyanya gini, kita punyanya persamaan trigonometri itu sin X sama dengan sin A, kemudian ada lagi cos X sama dengan cos A gitu ya, atau tan X sama dengan tan A. Nah, makanya dibuat kanan kiri trigonometrinya harus sama gitu, berarti cos 2X-nya yang kita ubah nih, atau kalau mau sin X-nya yang diubah boleh, berarti nanti sin X-nya berubah jadi apa nih? Jadi cos V per 2 min X gitu ya. Kalau saya yang cos-nya aja yang saya ubah. Cos 2X itu sin V per 2 min 2X. Berarti di sini jadinya sin V per 2 dikurangi 2X gitu ya. Berarti sama dengan sin X. Nah, dari sini gimana, Bu? Masukkan rumusnya, ingat. Kalau kita punya sin X sama dengan sin A, berarti X-nya apa? X-nya kan A plus K dikali 2V, atau gitu ya, X sama dengan V gitu ya, 180 derajat dikurangi A ditambah K dikali 2V. Itu rumusnya ya. Berarti kita masukkan nih, karena udah sama-sama sin, berarti yang di dalam kurungnya kita tuliskan. Berarti kita punya persamaan yang pertama, itu V per 2 dikurangi 2X sama dengan ini. Sin yang kalian kan X ya, berarti X, masukkan, plus K dikali 2V, berarti K dikali 2V. Ini persamaan yang pertama. Kemudian persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua adalah V per 2 dikurangi 2X, itu sama dengan ini ya, V dikurangi A. V dikurangi A, berarti V dikurangi A-nya kan yang ini, X. V dikurangi X ditambah K dikali 2V. Nah, dari persamaan satu dan kedua ini nanti kita cari X-nya. Oke? Oke, di sini udah saya tuliskan soalnya ya. Jadi yang ini karena di sini kan nggak muat nih nanti. Jadi bagian yang sini saya salin dulu ke sini ya. Saya salin, berarti kita punya persamaan satunya adalah tadi apa ya? V per 2 min 2X ya. V per 2 min 2X sama dengan X plus K dikali 2V, atau persamaan yang keduanya V per 2 min 2X sama dengan V min X plus K dikali 2V. Kita yang pertama dulu, kita selesaikan yang pertama dulu. Nah, dari sini berarti apa? Berarti kan salah satunya dipindah dulu ya. Kalau saya mindahin V per 2-nya dulu aja ya. Jadi V per 2-nya pindah ke kanan, X-nya pindah ke kiri, paham nggak? V per 2 pindah ke kanan, X pindah ke kiri. Berarti di sini saya punya X-nya dulu ya. X ini nih, X ini, biar X-nya tuh di kiri semua.
X di kiri semua, berarti X ini kita pindahin ke kiri, berarti yang tadinya positif jadi negatif ya. Berarti kita punya negatif X, terus kita tulis yang ini dikurangi 2X sama dengan yang ini pindah ke kanan, V per 2 pindah ke kanan, yang tadinya positif dia jadi negatif V per 2 ditambah dikali 2V. Ya tukeran, si V per 2 sama X ini tukeran tempat. Nah, habis itu gimana? Min X min 2, berarti min 3X sama dengan min V per 2 ditambah K dikali 2V. Berarti X-nya kan masing-masing dibagi 3 ya. Min V per 2 ditambah K dikali 2V per min 3. Berarti X-nya adalah min kali min kan, min bagi min kan positif. Terus penyebutnya tinggal dikali ya, 2 kali 3. Berarti jadi V per 6 ditambah K dikali, ini kan plus nih, ini negatif. Positif bagi negatif itu negatif di sini ya. Negatif K dikali 2V per 3. Ya gitu ya. Oke, nah terus persamaan yang kedua kita punya V per 2. Ini persamaan yang pertama, X yang pertama. Nah, X yang pertama nih. X yang kedua adalah V per 2. Ini pindah ya, saya pindahkan dulu si X-nya, sorry. X-nya aja yang saya pindahin dulu. Berarti sini min 2X. Min X pindah jadi plus X gitu ya. Ini kan negatif X nih, pindah jadi positif X. Saya punya V di sini. Yang V per 2 pindah jadi negatif V per 2 ditambah K dikali 2V. Ini min 2X plus X, berarti kan min X gitu ya. V dikurangi V per 2, ini kan 2. 2 kurang 1, V per 2 ya. Atau 1 dikurangi setengah. V per 2 ditambah K dikali 2V, berarti X-nya tinggal dibagi negatif kan. Ini positif, berarti jadi negatif. Negatif V per 2. Ini positif, jadi jadi negatif. Negatif K dikali 2V. Seperti itu ya. Nah, ini yang persamaan kedua. Nah, dari persamaan ini baru kita cari nilai X-nya yang memenuhi. Tinggal masukkan K-nya aja, oke? Sudah saya pindahkan ya. Saya tuliskan di sini rumus umumnya. Rumus yang pertama sama rumus yang kedua. Sekarang kita masukkan K-nya sama dengan 0. Berarti kan di sini 0 nih. Berarti X-nya itu sama dengan V per 6. Kemudian K sama dengan 1. X sama dengan, ini kan V per 6. Ditambah 1 dikali 2V per 3. Berarti 2V per 3. Lalu sama dengan, samakan penyebutnya 6. 6 bagi 6 kan 1. 1 kali V dia V. Oh, ini dikurangi, sorry, bukan ditambah ya. Nah, bagi 3, 2, 2 kali 2, 4. Berarti dikurangi 4V. Jawabannya adalah X sama dengan min 5V per 6. Pada saat K-nya sama dengan 1, oh ternyata dia negatif 5V per 6. Otomatis K sama dengan 2 dan seterusnya itu juga pasti negatif. Ya. Nah, berarti kita sekarang ambil K-nya adalah K sama dengan negatif 1 gitu ya. Emang boleh Bu negatif? Boleh ya. Jadi yang kemarin itu rumus untuk sin X sama dengan sin A, kemudian cos X sama dengan cos A, tan X sama dengan tan A. Nah, rumus ini semua itu K-nya itu elemen bilangan. K-nya ini adalah elemen bilangan bulat ya. Jadi negatif boleh, positif boleh, 0 juga boleh gitu ya. Jadi K-nya ini nih, si K-nya ini boleh negatif, positif, 0. Dan yang sekarang kita ambil K-nya yang negatif. Kita masukkan, berarti X-nya adalah sama dengan, mana nih, ini ya, V per 6, V per 6, dikurangi, min kali min kan ya. K-nya ini kan min 1, min kali min jadi plus kan. Plus 1 kali 2V, ya 2V per 3 gitu kan. 2V per 3 otomatis sama dengan 5V per 6 gitu ya, positif. Ini kan 6, sama aja ntar hasilnya sama ini. Karena ini ya, positif dia negatif, yang ini negatif dia positif. K sama dengan 2 perlu dicari nggak? Nggak perlu dicari ya. Karena ketika dimasukkan K-nya sama dengan 2, nanti hasilnya pasti lebih dari 2V. Silakan kalian coba sendiri.
Kalau misalkan tidak percaya, silahkan dimasukkan K sama dengan negatif 2 itu pasti lebih dari 2V, lebih dari batasannya. Oke. Nah, sekarang yang ini dulu, yang persamaan kedua berarti kita masukkan K-nya sama dengan 0 dulu. K sama dengan 0 berarti X-nya adalah min V per 2 karena sebelah sini pasti 0. K sama dengan 1 dulu cobain. X sama dengan min V per 2. Ini juga min kan? 1 kali 2V berarti min 2V. Nah, berarti sama dengan 4. Ini kan 4 ya? 2 kali 2, 4. 4, 1 min 5V per 2. Oh, ternyata negatif juga gitu kan. Semakin ke bawah, berarti semakin besar negatifnya gitu kan. Berarti kita ganti jadi K sama dengan negatif 1, sama kayak ini kasusnya ya. Nah, X-nya itu sama dengan, masukkan, min V per 2. Min V per 2, min ketemu min ketemu min, positif kan? Berarti positif 1, K-nya 1 kan, 1 kali 2V, 2V, berarti ditambah 2V, berarti sama dengan, samakan penyebutnya 2 bagi 2, 1 dikali min V, berarti min V, ini 2 bagi 1 kan, sini penyebutnya 1 kan, 2 kali 2, 4V. Min V plus 4V, berarti 3V per 2. Untuk K sama dengan min 2 nggak perlu dicari, nanti pasti kelebihan, gitu ya. Jadi cukup sampai di sini. Jadi, dari sini semua nih, himpunan penyelesaiannya yang mana? Yang memenuhi, ini jelas tidak memenuhi, karena dari 0 ya, berarti yang memenuhi adalah ini. 5V per 6, kemudian yang mana lagi nih? Ini negatif ya, tidak memenuhi, ini juga negatif tidak memenuhi, berarti yang ini. 3V per 2, berarti 5V per 6 dan 3V per 2, oke? Oh, V per 6 ini masuk ya? Sorry, tadi ketinggalan, ada V per 6 ya. V per 6, kemudian ini yang positif-positif yang diambil. 5V per 6 sama ini. 3V per 2 yang memenuhi, ya. Oke. Kita lanjut ke contoh soal yang terakhir. Contoh soal yang terakhir ini contoh soal yang ketiga, himpunan penyelesaian persamaan 4 sin kuadrat X dikurangi 5 sin X min 2 sama dengan 2 cos kuadrat X untuk 0 sampai 2V. Nah, yang ini gimana Bu? Sin, yang ini tiba-tiba cos gitu kan. Nah, berarti cos ini kita ubah jadi sin. Ingat identitas trigonometri, kalau kita punya sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu nilai 1. Ya. Berarti kalau kita punya cos kuadrat X itu sama dengan 1 min sin kuadrat X. Bener ya? Bisa dipahami ya? Oke? Seperti itu. Jadi nanti cos kuadrat X ini kita ganti dengan 1 min sin kuadrat X. Oke. Berarti ini saya hapus dulu. Di sini deh, langsung aja di sini. 4 sin kuadrat X dikurangi 5 sin X min 2 sama dengan 2 cos kuadrat X. Berarti 4 sin kuadrat X min 5 sin X min 2 itu sama dengan 2 cos kuadrat X ini diganti nih. 1 min sin kuadrat X. 4 sin kuadrat X min 5 sin X min 2 sama dengan 2 kali 1. 2 kali sin kuadrat min 2 ya. Min 2 sin kuadrat X. Itu ya. Nah, kemudian gimana? Karena ini ada sin kuadrat, jadi kita bentuk ke persamaan kuadrat ya. Dibentuk ke persamaan kuadrat. Ingat kan persamaan kuadrat itu derajat tertingginya adalah 2. Nah, jadi tuh luas matematika tuh ya. Nih, persamaan trigonometri disambung-sambungin sama persamaan kuadrat kayak gitu ya. Nah, berarti ini pindah nih, beda luas nih, min 2 sin kuadrat X-nya. Berarti 4 sin kuadrat X ini pindah jadi plus 2 sin kuadrat X, terus yang ini min 5 sin X, yang ini min 2, yang ini 2-nya pindah juga jadi min 2 sama dengan 0. Berarti kita punya 4 sin kuadrat X plus 2 sin kuadrat X. Oh sorry, ini kan langsung dijumlah ya, 6 langsung. Ini langsung 6 sin kuadrat X ditambah, yang ini ya, min 5 sin X, bukan plus. Min 5 sin X
min 4 sama dengan 0. Nah, langsung kita faktorin. Oh, kita misalin dulu deh. Misal di sini P itu sama dengan sin X. P sama dengan sin X. Berarti ini jadinya sin X kan P. Berarti jadi 6. Sin X itu P. Pangkat 2. 6P kuadrat. Oh ya, sebentar. 6P kuadrat dikurangi ini 5P dikurangi 4 sama dengan 0. Faktorin. Berapa ya? 3P ya. 3P, 2P. 4 itu berarti 3, 2, 4 itu kan 1 sama 4 ya. Di sini berarti 1. Bentar. Enggak, di sini yang 4. 3 kali 4, 12. Berarti sini 4. Di sini yang 1. Ya. Karena nanti 3 kali 1, 3. 4 kali 2, 8. 3 dikurangi 8 kan 5. Oke. Terus di sini 5. 5 itu berarti di sini yang min. Di sini yang plus. Ya. Nah, dari sini berarti kita punya 3P min 4 sama dengan 0. Atau 2P plus 1 sama dengan 0. Berarti P-nya sama dengan 4 per 3. Sini P-nya sama dengan min 1 per 2 gitu ya. P-nya sama dengan min 1 per 2. Yang ini P-nya sama dengan 4 per 3. Kayak gitu. Yang 4 per 3. 4 per 3 itu kan nilainya lebih dari 1 kan. 4 per 3 ini lebih dari 1. Nah, sedangkan nilai sin, ya nilai trigonometri itu batasnya adalah min 1 kurang dari sin kurang dari 1. Berarti kan ini melebihi ya, melebihi 1. Nggak mungkin kan? Berarti ini nggak usah dipilih ya, tidak usah dipilih. Ini tidak usah dipilih nih. Berarti yang kita pilih adalah yang ini. P sama dengan min 1 per 2, oke? Ini tadi P sama dengan sin X, gitu kan? P sama dengan sin X. Kemudian kita punya juga, tadi didapatkan gitu ya. Tadi kita misalin P-nya sama dengan sin X. Terus tadi kita akhirnya kita peroleh P itu sama dengan min 1 per 2. Berarti kita punya sin X sama dengan min 1 per 2. Berarti di sini sin X berarti sama dengan setengah. Setengah itu kan sin 30 ya. Karena di sini ada min berarti min. Min sin 30 derajat. Berarti sin X sama dengan sin min 30 derajat. Loh, kok bisa dari min sin jadi sin min 30? Ingat lagi ya, ingat pelajaran kelas 10 ya tentang sudut positif negatif trigonometri gitu ya. Kalau kita punya sin negatif A, itu kan sama aja min sin A. Kalau kita punya cos min A, itu sama dengan cos A. Cuma cos doang ya, yang kalau sudutnya negatif dia jadi positif gitu. Terus kalau misalkan saya punya tan min A, dia jadi min tan A gitu ya. Jadi negatifnya itu pindah ke depan. Nah, gitu ya. Nah, karena udah sama-sama sin, berarti kita punya masukkan rumus yang ini. Untuk yang pertama, X-nya itu sama dengan min 30. 30 itu diubah ke radian dulu, sorry. Oke, 30-nya diubah ke radian. Nih ya, 30 derajat itu sama dengan 30 per 180 dikali V. Berarti sama dengan V per 6. Gitu ya, ini kan 30 bagi 180 kan 6. V per 6. Min V per 6 ditambah K dikali 2V. 2V. Nah, rumus yang keduanya, X sama dengan, V dikurangi kan ya, dikurangi A. A-nya kan min ketemu min jadi plus V per 6 ditambah K dikali 2V. Seperti itu ya. Nah, yang sebelah situ saya hapus dulu. Nah, ini saya hapus dulu ya. Nah, sekarang kita kerjakan dari yang pertama dulu. Jadi persamaan yang pertama, kita punya X sama dengan min V per 6 ditambah K dikali 2V. Ya, min V per 6 ditambah K dikali 2V. Berarti untuk K-nya sama dengan 0, maka X-nya adalah ini kan 0. Berarti hasilnya min V per
6. Sekarang K sama dengan 1. X-nya adalah, ini min V per 6, ditambah 1. 1 kali 2V, oh 2V. Ya, berarti X-nya sama dengan, berarti kan apa? Oh, sama kan lu penyebutnya deh. 6 bagi 6, 1. 1 kali min V, min V. 6 bagi 1, 6. 6 dikali 2V, 12V. Sorry, 2, ini 2V, bukan 12. Maksudnya ahas. Oh iya benar. Sebentar. Oke, maaf. Nah, 6 bagi 1, 6 kali 2, 12V. Berarti X-nya itu sama dengan min 1 tambah 12. 11V per 6. Gitu ya, 11V per 6. Kalau sama dengan 2 perlu dicari? Nggak perlu ya. Karena ketika K sama dengan 2 di sini udah 4V. 4V dikurangi V per 6 pasti udah lebih dari 2V. Jadi cukup sampai di sini ya. Nah, sekarang yang persamaan kedua. Persamaan yang kedua. Kita punya X-nya sama dengan nih. V ditambah V per 6. Berarti 6 tambah 1, 7V per 6. 7V per 6 ditambah K dikali 2V. Ini ya. Nih. Ini tuh kalau dihitung jadinya 6V per 6 ditambah V per 6 sama dengan 7V per 6. Berarti X-nya sama dengan, untuk K-nya 0. Untuk K-nya 0, X-nya sama dengan, ini kan 0. Ini 0 nih ya, 0 dikali 2V itu 0. Berarti sisanya adalah 7V per 6. 7V per 6 itu udah lebih dari V gitu kan. V lebih gitu kan. Nah, kalau dimasukkan K sama dengan 1, dia udah lebih dari V gitu kan. Ditambah 2V. Otomatis kan udah lebih dari 3V kan. Nah, makanya K sama dengan 1 nggak perlu dicari. Perlu atau enggak, oke lah, biar penasaran. Kalau penasaran dicoba, kita coba ya. X-nya sama dengan apa? 7V per 6 ditambah 1 dikali 2V, 2V ya. Berarti X-nya sama dengan, samakan penyebut, 6. 6 bagi 6, 1 kali 7V. 6 bagi 1, 6 kali 2, 12V. 12 tambah 7, 19V per 6. Udah lebih dari 2V. Ini kan kalau disederhanakan 19 bagi 6, 3 ya. 3V per 6. Ya, 3V per 6. 3 dikali V per 6 gitu ya. Udah 3V lebih lagi. Oke. Ini kan 6 kali 3, 18 tambah 1, 19V per 6. Kayak gitu maksudnya ya. 3V, V per 6 gitu. 3V, V per 6. Kayak gitu. Ini udah kelebihan. Berarti cukup sampai sini aja sebenarnya nyarinya ya. Oke, berarti yang mana aja yang dipilih? Yang dipilih berarti yang ini ya. 11V per 6 sama 7V per 6. Ini nggak dipilih, ini juga nggak dipilih. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah, ya ini mana dulu? Ini dulu yang tulis ya, 7V dulu. 7V per 6 dan 11V per 6 gitu ya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan soalnya. Silakan dicoba latihan soalnya. Kalau misalkan masih ada yang bingung, boleh ditanyakan melalui WhatsApp atau komentar di Google Classroom-nya atau di YouTube-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.